Itu nanti proses lebih lanjut silakan tanya kepada penyidik ya. Kayaknya sih penyidik akan meminta penjelasan kepada Majelis Ulama Indonesia. Yang saya tahu pada saat proses saya mendampingi Yolo, proses lebih lanjut itu pasti akan meminta keterangan dari atau meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau fatwa Majelis Ulamanya sudah ada yang sempat saya bacakan, tapi mungkin ada minta pendapat ketegasan benar tidak ada fatwa tersebut. Itu teknis ya. Silakan penyidik yang akan menanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia. Proses berlanjut karena itu kan memerlukan pendapat ahli, pendapat juga dari MUI ya. Kita ikutin saja prosesnya. Jadi kita harus bersabar kalau kita mencari keadilan, bersabar kalau kita dalam rangka untuk menegakkan kebenaran seperti itu. Panggil siapa nanti saya akan komunikasi dengan penyidik. Penyidik pasti akan membuat panggilan secara resmi, akan memanggil secara patut kepada mereka, para saksi, untuk dimintain keterangan. Ya, saksinya siapa itu biar nanti penyidik, karena penyidik yang mempunyai catatan di dalam laporan polisinya. Jadi saya kalau mau ya saya harus membuka kembali laporan polisi tersebut, saksinya siapa saja, seperti itu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada dua fatwa itu. Yang pertama tentang penyempurnaan dan perubahan. Jadi kalau perubahan menurut Majelis Ulama, fatwa Majelis Ulama Indonesia, kalau perubahan jenis kelamin hukumnya haram. Kalau penyempurnaan jenis kelamin itu dibenarkan. Seperti itu. Nah, saya tidak perlu menjelaskan, tidak perlu juga saya menjustifikasi, saya hanya membacakan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwanya seperti itu, di mana ditentukan bahwa yang dibolehkan itu adalah penyempurnaan jenis kelamin. Jadi itu ada hal-hal yang memang dari lahir mungkin ada menyimpang atau mungkin ada kelainan dan sebagainya itu disempurnakan, itu dibenarkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi apabila itu perubahan, maka itu hukumnya haram. Terus bagaimana keterkaitan antara orang yang melakukan perubahan dengan ibadah? Jadi ibadahnya kembali mekanisme tata cara atau busananya kembali kepada saat dia lahir. Jadi kalau misalnya lahirnya perempuan, ya walaupun dia melakukan perubahan, ya tetap aja dia harus menggunakan atribut sholat sebagai seorang perempuan, begitu sebaliknya. Ya, nikitanya pada hari Jumat menjadi hari Sabtu pagi, jadi Sabtu dini hari itu. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi jatuhnya Sabtu, karena kejadiannya Jumat, saya bawa ke rumah sakit untuk visum. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, dimintain keterangan sebagai korban, dan sudah dijelaskan semua. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau udah inisial ya inisial aja terus. L dan MB, nggak apa-apa inisial aja. Saya nggak boleh jelaskan. Nah, nanti hari besok saya coba akan cross check ya. Yang jelas memang ada L melakukan laporan terhadap MB. Ya, ada. Tapi prosesnya kan apakah memanggil pihak pelapor itu saya belum mendapatkan informasi yang lebih pasti. Besok saya coba akan cross check lagi, saya tanyakan secara pasti dan kapan saya bisa hadirkan pelapor karena pelapornya pun pasti akan dipanggil dulu supaya dimintain keterangan sebagai korban seperti itu. Saya ingin menjelaskan biar tidak simpang siur, ada kejadian seakan-akan dia suntik lah, wah itu hoak yang luar biasa itu. Saya yang ada di saat yang jemput saya sama budenya, yang jemput saya sama Ibu Kanit, ada satu, dua, tiga penyidik, saya dengan tiga penyidik dan Ibu Kanit dengan budenya, dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan ada empat orang yang dipercayai kita untuk Laura akan ditempatkan di tempat eksklusif tersebut. Seperti itu. Jadi nggak ada lah yang aneh, santai kok. Kita kita antar naik mobil. Ya naik mobil yang di depan, terus kita semua di belakang. Saya kan kebenaran itu manakala saya menyampaikan atau disampaikan oleh Humas. Menyampaikan karena itu kan Humas mewakili penyidik.
tidak ada informasi apa-apa, dan saya pikir itu mustahil dilakukan oleh rumah sakit, apalagi oleh penyidik, apalagi penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Unit PPA itu adalah unit yang selalu mengayomi anak-anak. Nggak mungkin lah melakukan hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Makanya itu hoak yang luar biasa. Saya harus luruskan malam ini. Saya yang menjemput atas permintaan Nikita Mirzani. Saya yang mengajukan permohonan dengan dasar hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 330 KUH Perdata, dan saya minta supaya anak yang bernama Laura itu ditempatkan tempat eksklusif atas permintaan ibu kandungnya yang bernama Nikita Mirzani. Untuk memberikan penjelasan secara maksimal, saya minta tolong kepada budenya supaya turun tangan. Bude harus turun tangan, jelaskan. Bude kan memang spesialis untuk bisa mendamaikan setiap ada persoalan. Saya mohon Bude turun tangan sekarang. Saya minta turun tangan, saya minta Nikita, setelah saya telepon budenya, saya minta Nikita nih kamu telepon Bude, biar Bude turun bersama saya. Akhirnya Bude telepon saya, itu kejadiannya, dia telepon, abang ada di mana? Saya perjalanan Bude, saya mau ke rumah sakit Polri. Tunggu saya bang, nanti biar saya yang menjelaskan kepada Laura. Karena saya budenya, saya yang didengar. Saya nanti akan sampaikan secara terperinci bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anak. Seperti itu kejadiannya. Jadi tidak ada yang eh, aneh-aneh, apalagi yang sampai tidak masuk akal seperti itu. Mustahil lah dilakukan oleh penyidik. Apalagi penyidiknya juga seorang ibu ya, salah satunya bukan it, jadi mustahil lah hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin kebingungan aja tiba-tiba sudah tidak ada di rumah sakit. Itu kali ya. Iyalah, bingung lah, Bang. Ya sudah jangan bingung. Nggak usah bingung, santai aja. Nggak perlu bingung-bingung. Karena hukum itu adalah sesuatu yang hitam putih. Sudah diatur secara tegas. Apabila ada anak, siapa sih yang punya hak, siapa sih yang bertanggung jawab, itu diatur secara tegas. Adalah orang tuanya. Sampai kapan? Kan sampai dewasa. Dewasa dibagi dua. Anak-anak itu yang apa? Anak itu adalah yang dimaksud anak seseorang yang belum berumur 18 tahun. Terus ada lagi yang pasal yang menentukan. Bagaimana sih yang dimaksud dengan dewasa? Dewasa itu sebelum anak itu berumur 21 tahun, kecuali dia menikah sebelum umurnya, maka dia sudah dianggap dewasa. Ada lagi ketentuan di kompilasi hukum Islam, syarat-syarat seorang yang baru boleh menikah. Jadi Indonesia ini banyak sekali aturan yang menentukan dan memayungi dan melindungi individu atau warga negara Indonesia. Jadi jangan bingung ya, karena kalau kita membaca semua peraturan yang ada, kita baca kompilasi hukum Islam, kita baca KUH Perdata, kita baca Undang-Undang Perlindungan Anak, kita paham anak itu seperti apa. Apa sih yang dimaksud anak? Apa sih yang dimaksud dengan dewasa? Dewasa itu artinya dia bisa melakukan perbuatan hukum. Tapi kalau dia belum dewasa, maka dia belum bisa melakukan perbuatan hukum. Boleh melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh ibu kandungnya atau orang tuanya. Seperti itu. Kalau kita baca semua peraturan, kita nggak akan bingung menghadapi situasi apapun. Seperti itu. Tidak akan menjelaskan itu karena itu ranahnya dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi saya tidak boleh masuk kepada hak dan kewenangan dari lembaga lain. Saya pengacaranya ibunya Laura. Jadi yang saya tahu ya itu yang saya jelaskan. Artinya saya hanya menjelaskan proses saya meminta budenya, meminta Niki telepon budenya, Nik waktunya Bude untuk segera menjelaskan ke Laura nih supaya kita meminta supaya dia ada di tempat eksklusif itu biar kita dalam keadaan tenang, Lauranya juga paham sehingga dia dengan santai, happy, dia berangkat, kita antar. Yang antar 4 mobil lagi. Kita antar santai karena kita ingin dia di tempat yang eksklusif. Karena kemauannya supaya diantar oleh budinya. Jadi budinya diantar, saya yang harus mengantar juga karena saya yang harus bertangan tangan.
Itulah ya. Kenapa ada ibu kanit? Karena itu menjadi tanggung jawabnya ibu kanit. Nah, jadi seperti itu semua ada tanggung jawab masing-masing. Ada budenya, ada mobil budenya. Karena itu dia maunya Laura harus ada mobil budenya. Kenapa ada saya? Karena saya yang harus tanda tangan pada saat proses penyerahan supaya anak itu ada di tempat yang eksklusif. Kenapa ada ibu kanit? Karena menjadi tanggung jawab dia sebagai penyidik. Seperti itu. Ya, udah Ya, Pak. paham tentang siapa-siapa dan tanggung kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Insya Allah baik-baik aja. Jadi santai-santai aja lah ya.